Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati amadatihi wa karamati fid darini, amin. Babun fi ta'liqit tama'im. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang menggantungkan jimat. Wa bihi hadatsana Muhammad bin al-A'la qala sana Abu Muawiyah qala sana Amash an Amri ibn Murrah an Yahya bin Jazzar an ibn akhi Zainab imra'ati Abdullah an Zainab imra'ati Abdullah an Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah qala, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar raqa, sesungguhnya jampi wa tamaima dan jimat, wa tiwalata adalah suatu sihir yang menjadikan seseorang wanita jatuh cinta kepada suaminya. Syirkun, itu syirik. Qalat, berkata Sayyidah Zainab, qultu, aku katakan, lima taqulu haza, kenapa engkau katakan ini? Wallahi laqad, demi Allah, demi sungguh, kan aini, adalah mataku, takzifu, mengeluarkan kotoran, wa kuntu akhtalifu, dan adalah aku dulu balak-balik, ila fulanil Yahudi, kepada fulan Yahudi, yarkini, yang ia menjampi akan aku, fa iza rakani sakanat, maka apabila menjampi ia Yahudi akan aku, tenang ia mata. Faqala Abdullah, maka berkata Sayyidina Abdullah, innama zaka amal syaitan, hanya saja demikian itu amalan syaitan. Karena yang khusuha biyadihi, ada ia syaitan, menusuk ia syaitan akan mata wanita dengan tangannya syaitan. Fa'idha rokoha, maka apabila menjampi ia Yahudi akan wanita, kaffa anha, menahan ia syaitan darinya mata. Innama kana yakfiki, hanya saja adalah cukup bagimu, antakuli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau mengucapkan sebagaimana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, rabban nas, wahai Tuhan manusia, ishfi antas syafi', sembuhkanlah engkau maha penyembuh, la shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi Nabi SAW mengatakan jampi secara umum, walaupun ada pengecualiannya, ruqyah syar'iyyah, kemudian tamaim, jimat, nanti juga ada pengecualiannya, jimat yang boleh dipakai. Kemudian tiwala pengasih. Nah, pengasih dari seorang laki-laki ke wanita, atau sebaliknya wanita ke laki-laki, seperti mitos orang Pariaman yang sudah menikah. Kalau sudah dia menikah, maka suaminya, karena dia beli supaya enggak rugi, maka dikasihlah bahasanya ciri barandang, bahasanya itu dalam kategori tiwala.
semuanya itu perbuatan syirik. Nah, semuanya perbuatan syirik, maka cukuplah ucapkan azhibil ba'as rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Dijampi, baik menjampi diri sendiri atau menjampi orang lain, berdoa untuk membezuk orang sakit, atau membacakan doa sebelum minum obat, apapun bentuknya. Bisa juga dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit. Azhibil ba'as rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Hadis. Wa bihi laqad sana Musaddad qala sana Abdullah bin Dawud an Malik bin Mirwal an Husain an Sya'bi an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Imran bin Husain dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ru'yata illa min ain, tidak ada jampi kecuali dari efek ain, au humatin atau racun. Jadi di sini Nabi mengatakan la ruqyata illa min ainin. Berarti ada ruqyah yang dibolehkan dalam agama. Jadi tidak ada fungsi jampi syariah, jampi dengan ayat Al-Quran, jampi dengan doa-doa perlindungan, kecuali yang dijampi adalah pengaruh dari mata dengki. Sakit kepala nggak bisa ruqyah, sakit gigi nggak bisa ruqyah. Ruqyah itu hanya berpengaruh kalau orang itu kena penyakit ain atau huma. Huma itu adalah sejenis racun. Ada mengatakan racun yang terbuat daripada kalajengking, ada yang bilang racun terbuat daripada zambur. Dia sebetulnya pada hakikatnya sama dengan racun kalajengking. Katanya kan mahal dijual. Nah, maka pemerintah kita mengajak untuk pelihara kalajengking. Penantun dengan ajakan begitu. Ada babu maja'a fi ruqa, bab hadis yang diriwayatkan tentang ruqa. Nah, ruqyah. Wa bihi laqad sana Ahmad bin Salih wa bin Sarih qala Ahmad wa hadatsana ibnu Wahb wa qala ibnu Sarhi qala akhbarana ibnu Wahb wa hadatsana Dawud ibn Abdurrahman an Amri ibn Yahya an Yusuf ibn Muhammad qala ibnu Salih Muhammad ibn Yusuf bin Thabit bin Qais bin Syammas an nabihi an jaddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad bin Yusuf bin Thabit bin Qais bin Syammas, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah dakhala ala Thabit bin Qais, menjumpai Rasulullah kepada Thabit bin Qais. Qala Ahmad, berkata ya Ahmad, wa huwa maridun, dianya Thabit bin Qais itu sedang sakit. Faqala, lalu bersabda ya Nabi, Ishfi'il ba'as rabban nas, hilangkanlah penyakit wahai Tuhan manusia. An Sabitin, dari Sayyidina Sabit bin Qais bin Syammas. Thumma akhadha, kemudian mengambil ya Nabi turaban akan tanah, min Batha, dari Batha. Faj'alahu, maka menjadikan ya Nabi akan tanah, fi qadahin, ke dalam gelas. Summa nafasa, kemudian menyiapkan ya Nabi alaihi, di atas gelas, bima'in, dengan air, wasabbahu alaihi, dan menuangkan ya Nabi di atas Sayyidina bin Sabit akan air. Jadi
apa tadi bahasanya, Bathan, itu di sebuah lembah di kota Madinah. Jadi Nabi ambil tanah dari lembah kota Madinah namanya Bathan, masuk dalam gelas, kemudian ditambahkan air. Nafasa arti dasar adalah meniupkan, maksudnya menuangkan. Nabi menuangkan di atasnya air, kemudian Nabi tuangkan air yang sudah bercampur tanah itu kepada Sayyidina Sabit bin Qais. Ini salah satu obatnya. Jampinya adalah iksifin nas, iksifil ba'as rabban nas, an Sabit bin Qais bin Syammas. Nabi sengaja melengkapi nama Sayyidina Sabit bin Qais kepada nama kakeknya supaya doa itu serasi. Isfidul ba'sa rabban nas an Sabit ibni Qais ibni Syammas. Nah, jadi itu nyambung, kalimatnya nyambung. An Sabiti nyambung kepada iksifil ba'as. Jadi boleh berdoa itu sebut namanya. Iksifil ba'as rabban nas an Ilyas bin Riza Bakri bin binnya lagi. Ada nama kakek? Asli Minangkabau. Nama kakek kayak bapak tuh nggak pernah tahu tuh orang Minang. Kakek ibu? Masya Allah. Itu nggak pernah jumpa kakek. Kakek nenek nggak pernah jumpa. Kayak bapak ke ibu nggak pernah jumpa. Berarti antum generasi keluarga yang usia pendek-pendek. Hah? Kenapa nggak jumpa kakek? Kan supaya meninggal semua. Keluarga yang panjang itu yang jumpa kakek, jumpa nenek, bahkan jumpa bapak kakeknya. Nah, itu keluarga yang panjang usianya hati-hati guys. Nggak jumpa kakek itu bahaya itu. Hadis. Wa bihi laqadasana Ahmad bin Sa'id qadasana Abu Wahib akhbarani Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair an abihi an Sayyidina Aufan bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kunna narki fil jahiliyati, adalah aku dulu menjampi pada zaman jahiliyah. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa taraki fi zalik, bagaimana pendapatmu tentang demikian? Faqala, Nabi bersabda, i'ridu, perlihatkanlah oleh kalian alayya ruqakum, kepadaku akan jampi-jampi kalian. La ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan jampi, ma lam takun syirkan, selama tidak adalah ya jampi itu syirik. Nah, ini dasar hukum yang jelas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jangan asal dengar nama jampi, asal dengar nama jampi langsung merah telinganya bilang syirik, haram, nggak ada dalil, nggak ada sunnah, bid'ah, sesat, masuk neraka. Nah, tidak semua jampi diharamkan oleh Nabi SAW. Walaupun itu jampi jahiliyah sekalipun. Dia di sini. Dari Sayyidina Auf bin Malik, kata beliau, kami dulu menjampi di zaman jahiliyah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang itu? Jampi jahiliyah di zaman kami dulu menjampi di zaman jahiliyah. Bagaimana pendapatmu tentang itu, wahai Rasul? Bukan bahasanya lebih jelas. Nah, apa saat itu sudah ada Quran? Sudah ada hadis? Sudah ada ta'awuzat? Tidak, jampi jahiliyah. Nah, jampi jahiliyah tanggapan Nabi, bukan Nabi katakan syirik, sesat, tidak boleh, tapi Nabi seleksi. Iridu aliyah, coba kalian bacakan kepadaku jampi kalian, apa bunyinya kira-kira. Nabi berikan kategori atau standar penilaian.
la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Itu standarnya. Tidak apa-apa kalau jampi selama tidak syirik. Jampinya bahasa Minang. Apa tuh? Jampi pengasih misalnya. Nah, jampi untuk musir jin, jampi musir syaitan. Misalnya sebelum buang air di malam hari, nyit izin buang air. Nah, itu kan bagian pada jampi. Syirik nggak? Tidak ada kesyirikan di situ. Maka orang tua bilang jangan buang air malam-malam. Kalau mau buang air malam-malam ke tanah di rumah, itu izin dulu. Nah, buang air kecil di hutan, izin dulu. Izin mau buang air kecil, syirik. Mana ada tak syiriknya di sana? Tapi kalau dengan nama bapa itu ya, tambah nama mama, tambah nama anak, tambah nama dewa tak agung, itu ya syirik. Tapi selagi nggak syirik nggak ada masalah. Ini dasar hukum yang sangat jelas sekali. Berarti kalau ada jampi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Medan, bahasa Batak, itu kalau kita baca jampinya tidak ada bau syirik sama sekali, masih boleh dipakai. Nah, Wabihi laqadasana Ibrahim bin Mahdi al-Misisi Qadasana Ali bin Mushirin An Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz An Sahih bin Kaisan An Nabi Bakr ibn Sulaim ibn Abi Hafs Athma An Shifa'i bin Abdullah Qalas dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Syifa binti Abdullah qalat, dia berkata, masuk menjumpai kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana inda Hafsah, padahal aku itu di dekat Sayyidah Hafsah. Faqala, berkata ya Nabi kepadaku, li ala tu'allimina hazihi, kenapa tidak engkau ajari akannya Hafsah akan ini, ruqyatal namlah, akan ruqyah namlah, kama alam tihal kitabata, sebagaimana engkau ajari Hafsah akan menulis. Nah, ada di sini bahasa ruqyatan namlah, jampi semut. Jampi semut itu bukan berarti jampi untuk semut. Jampi namlah itu sebuah istilah yang terkenal di bangsa Arab Jahiliyah yang diperkatakan kepada pengantin ketika dia menyiapkan diri, ketika diinai, ketika bercelak, setiap sesuatu yang dilakukan supaya dia tidak maksiat suaminya. Nah, supaya dia tidak maksiat kepada suaminya. Jadi ada istilah jahiliyah itu ketika mendandan pengantin perempuan, memakai inai di tangannya, malam bainai. Kemudian ketika mendandan perempuan tersebut dicelakin, itu ada bacaan-bacaan di zaman jahiliyah yang tujuannya adalah supaya wanita patuh taat kepada suami. Jadi ketika Nabi masuk jumpa Sayyidatina Syifa binti Abdullah, ibu pada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kebetulan Sayyidatina Syifa itu bersama Sayyidah Hafsah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Syifa diajak atau diminta oleh Nabi mengajarkan menulis kepada Sayyidah Hafsah. Lalu ketika Nabi masuk, kenapa enggak kamu ajarkan sama dia ruqyah namlah? Nah, sebagaimana kamu ajarkan menulis, ajarkan jugalah ruqyah namlah. Itu dari kenal itu di bangsa jahiliyah, ruqyah namlah. Jampi-jampi untuk
pengantin perempuan supaya taat ke suaminya. Ini juga dalil pendukung, walaupun hadisnya ada masalah dengan riwayatnya, dengan sanadnya, tapi hadis ini sudah ternaungi oleh hadis yang di atas, karena hadis yang di atas sahih. Jadi Nabi masih mengizinkan, bahkan memerintahkan untuk mengajarkan jampi-jampi jahiliyah yang tidak ada kandungan syirik di dalamnya, yang hanya kandungan-kandungan doa dan sebagainya. Nah, kalau pergi berobat ke dukun, katakanlah dukun, dia bukan dukun benaran, cuma di tempat kita tuh tersamar mana yang benar, mana yang benar. Ada orang soleh dulu yang dikatakan dukun, kalau anak itu kaget, nah suka nangis malam, itu dibawa sama dia, ditiup ubun-ubunnya, bacanya baca bahasa Minang, tiup ubun. Nah, besoknya anak itu tenang tidur. Pelajari jampinya, minta sama kakek antum, nenek antum, bacaannya itu. Damat, karena tinggal di kampung masih banyak tuh dukun-dukun situ, minta catatan dukun-dukun itu, seleksi. Mana yang syirik, buang. Mana yang enggak syirik, pakai. Ada di situ. Masih banyak kan? Nah, lihat catatannya. Izin Mbah Dukun. Nah, saya bukan mau ditiup-tiup sini, saya mau minta ilmu dukunnya. Boleh nggak? Agak dukun nih. Nah, pondok minta ilmu dukun. Nah, nanti setelah dibaca dipahami. Oh, kalimatnya bagus-bagus saja. Wahai elang hijau, wahai elang putih, wahai segala elang. Nah, dengan keberkahan elang, maka sembuhlah kami. Haram nggak? Haram. Haram. Nah, karena ada syirik di sana. Keberkahan elang juga. Elang hijau itu apa itu? Dia setan hijau. Itu ada syiriknya berarti. Itu nggak jelas. Buang. Nah, dibilang wahai penjaga angin, wahai penjaga api, wahai penjaga tanah, wahai penjaga ini, wahai penjaga itu, lindungilah kami. Halal atau haram? Halal. Karena semuanya memang ada penjaganya, itu para malaikat. Mau orang dulu nggak tahu tuh namanya malaikat, di sebelah penjaga segala penjuru. Nah. Bisa. Budaya Minang tuh kembali lagi, dukun-dukun tuh ada dukun syar'i, ada dukun yang enggak syariah. Ini seleksi jampinya. Dia hadis mengatakan, kenapa enggak kamu ajarkan kepadanya ruqyatun namlah? Ajarinlah sekalian sebagaimana kamu ajarkan menulis. Nah, tapi catatannya apa tadi? La ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Hadis. Wa bihi qala sana Musaddad qala sana Abdul Wahid ibn Ziyad qala sana Uthman bin Hakim hadatsatni jaddati qalat sami'tu Sahal bin Hunayf yaqulu, menceritakan kepadaku oleh nenekku, beliau berkata, aku mendengar Sahal bin Hunayf yaqulu berkata, mararna bisahlin, kami melewati dengan air mengalir, fadakhaltu, maka aku masuk, faghtasaltu fihi, maka aku mandi padanya air, fakharajtu mahmuman, maka aku keluar hal keadaan demam, fanumiya zalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, muru Aba Thabit ta'awwazu, perintahkanlah oleh kalian akan Aba Thabit membaca ta'awuzat. Qala, berkata ya nenek, fakultu, maka aku katakan, ya sayyidi, waruqa salihatun, apakah jampi itu diperbolehkan? Faqala, bersabda ya Nabi, la ruqyata illa fi nafsin, tidak ada jenis jampi kecuali pada pengaruh perbuatan dengki.
au humatin atau racun, au ladghatin atau sengatan hewan. Hadis. Wa bihi hadatsana Sulaim ibn Daud qala hadatsana Sarik wa hadatsana Al-Abbas Al-Anbar qala hadatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Syarik an Al-Abbas ibn Zarih an Sya'bi qala Al-Abbas an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ru'yata illa min ainin, tidak ada jampi kecuali dari mata hasad, au humatin atau racun, au damin yarqa'u atau darah yang berhenti. Lam yazkuri Al-Abbas al-ain, tidak menyebutkan oleh Sayyidina Abbas akan ain. Wa hadza lafzu Sulaim ibn Daud. Damin yarqa, darah berhenti, artinya darah yang tidak mengalir. Itu salah satu wirid yang kita baca pada zuhur. Itu doa atau jampi ta'awuzat kepada musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Wa jamini dima'a fi urukihim, buatkan darahnya beku di pembuluh darahnya. Kalau beku darah di pembuluh darah, jangankan beku saja, tidak lancar saja darah, itu membuat kita sakit. Apalagi kalau darahnya berhenti bergerak. Nah, itu karena faktor daripada sihir. Maka jampi itu untuk menyelesaikan penyakit atau mengatasi penyakit yang timbul gara-gara mata dengki, karena diracun, atau karena darah yang disihir sehingga darahnya berhenti mengalir. Nah, babu kaifar ruqa, bab tentang tata cara ruqyah. Babi hidakar sana masalah kalau sana Abdul Waris kalau Abdullah Al-Aziz ibn Suhaibin qala Anas yani li Thabitin, berkata Sayyidina Anas yakni kepada Sayyidina Sabit, ala arkika, maukah engkau aku jampi beryakti Rasulullah dengan jampi Rasulullah. Qala, berkata Sabit, bala, qala mahu, berkata Sayyidina Anas, faqala, bersabda ya Nabi, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, muzhibal ba'as, hilangkanlah penyakit, isfi anta. Itu bukan fi'il amr tapi isim fa'il. Isim fa'il terjemahnya bukan fi'il amr. Zat yang menyembuhkan akan aku, zat menyembuhkan hilang penyakit, menyembuhkan hilang, zat yang menghilangkan baksi penyakit. Nah, bismi, sembuhkanlah, sembuhkanlah engkau maha penyembuh. La syafi'a illa anta, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Isfi syifaan, sembuhkan dengan kesembuhan. La yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan penyakit. Ini salah satu jampi dinisbahkan kepada Rasul. Ini jampinya Rasulullah. Jadi ketika Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Sayyidina Sabit Al-Bunani, jampi kamu dan jampinya Rasul, tentu jawabannya mau. Maka Sayyidina Anas baca kalimat ini, Allahumma rabban nas muzhibal ba'as, isfi anta syafi la syafiya illa ant, isfihi sifa'al la yughadiru saqama.
Ini termasuk bacaan-bacaan yang masuk dalam rangkaian ruqyah syariah. Nah, Biqala hadatsana Abdullah qala bi al-Malik an Yazid bin Khusayfah anna Amr bin Abdullah bin Ka'b bin Sulamiyah akhbara anna Nafi' bin Jubair akhbarahu an Sayyidina Utsman bin Abi As radhiyallahu ta'ala anhu annahu ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Utsman wa bi waja'un qad kada yuhlikuni qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imsahu bi yaminika sab'a marrat wa qul a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu qala fa fa'altu dhalik fa adhaba Allah azza wa jalla ma kana bi falam azal amuru bi ahli wa ghayruhum. Dari Sayyidina Utsman bin Abi As radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Utsman, denganku merasa sakit, sungguh hampir merasakan ia sakit akan aku. Berkata ya Sayyidina Utsman, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaplah olehmu dengan tangan kananmu sebanyak 7 kali. Usap olehmu. Usaplah olehmu tu baru imsah. Utsman. Usaplah olehmu Utsman dengan tangan Utsman. Akannya Utsman dengan tangan kananmu. Mana Utsman itu? Gimana cara musab Utsman? Imsah apa artinya? Usaplah. Olehmu. Imsah tu usaplah olehmu tu satu kalimat sudah. Nya Afalwi. Akannya tempat yang sakit. Usaplah olehmu akannya tempat yang sakit dengan tangan kananmu sebanyak 7 kali. Wakul, dan kamu ucapkan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi, aku berlindung dengan kemuliaannya Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya Allah, min syarri ma ajidu, dari kejelekan sesuatu yang aku rasa. Qala fa fa'altu dzalik, berkata Utsman, maka aku lakukan hal demikian. Fa'ahmaballahu azza wa jalla maka Nabi, lalu menghilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang ada denganku. Falam azal amuru bi ahli wa ghairu, maka senantiasa aku memerintahkan dengannya mengusap dengan tangan kanan 7 kali kepada keluargaku dan selain mereka. Nah, jadi cara menjampi adalah usap tempat sakit 7 kali. Usap 7 kali, kemudian sambil membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. Ini kalau kita menjampi diri sendiri, ma'ajid. Tapi kalau kita menjampi orang lain, min syarri ma yajid, akan min syarri ma ajid, usah orang lain, aku berlindung dengan Allah, bi'izzatillah qudrati, min syarri ma ajid. Kenapa kalau sembuh-sembuh ni? Setiap kali saya jampi orang, saya yang sehat. Iyalah ayatnya ajid yang membaca, kan yajid. Jadi kalau kita jampi orang, ganti dengan yajid. Kalau kita menjampi diri sendiri, itu baru ajid. Jadi usah kali baca, usah kali baca. Sakit gigi misalnya, gini, a'udzu billahi qudrati min syarri ma ajid, a'udzu billahi ajid, a'udzu ajid 7 kali. Nah, flu, ajid, ajid. Nah, sakit telinga, bisul, usap. Satu usap, satu baca, satu usap, satu baca, sampai 7 kali. Jadi
bahasa-bahasa 7 itu bahasa 9, bahasa 3, itulah semuanya dalam kalimat innallaha witrun yuhibbul witra. Maka mereka menggunakan bahasa 7 juga, 7 macam bunga, air daripada 7 sumur, dari 7 benua. Nah ini ribet. Dari 7 sumur dari 7 lurah itu biasa. 7 sumur 7 lurah. Nah ambil sebelum jam 7. Ini ada dukun-dukun di kampung begitu. Nah tergantung jampinya halal atau haram. Kalau halal ya boleh-boleh saja. 7 macam bunga, 7 sumur dari 7 lurah sebelum jam 7. Nah dikasih 7 asal. Nah 5 buroi, mau kape, 5 batu, 5 kasih, 5 asam usul itu muncul nanti itu. Jadi 5 dipotong tuh 7 tuh. 7 potong 1 setir biji, campur dalam air 7 sumur dengan 7 macam limau, 7 macam bunga, kemudian dimandikan ke orang gila 7 kali tuang selama 7 hari. Masya Allah. Di bawah 7 lapis langit, di 7 lapis di atas 7 lapis bumi. Masya Allah itu serba 7. Nah dasarnya hadis-hadis seperti ini. Kalau limau, kalau bunga itu kan wajar, baunya harum. Harum itu mengusir jin. Orang gila kan kepengaruh jin. Jin tidak suka bau wangi, maka keluar jinnya selama 7 hari. Karena setan sifatnya adalah putus asa. Kalau dia gagal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari 7 itu dia ada kalah itu. Oh nggak bisa main-main ya. Karena ada 7 hari betul turun. Nah, hadis. Babi ini kalau hadasana Yazid bin Khalid bin Mawhab Ar-Ramli wa qala hadasana an Ziyad bin Muhammad an Muhammad bin Kabir al-Quradi an Fadl bin Ubaid an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ishtaka minkum shay'an aw ishtakahu akhun lahu falyaqul rabbana Allahu alladhi fis sama'i taqaddas muka ruka fis sama'i wal ardi kama rahmatuka fis sama'i faj'al rahmataka fil ardi ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbud dibin anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj'a fayabara'a. Dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ishtaka minkum syai'an, siapa saja yang merasakan sakit dari kalian akan sesuatu atau merasakan sesuatu oleh saudara, merasakan sesuatu oleh saudara. Istaka merasakan sesuatu, iya, sesuatu atau merasa sesuatu itu ada banyak, merasa senang juga, merasa sakit juga. Istaka merasa sakit, saudara, merasa sakit, kalian sesuatu, akun saudara. Coba diartikan sesuai dengan i'rabnya. Kalau fa'il itu oleh, kalau maf'ul akan. Merasakan sakit, merasakan sakit akannya sesuatu, merasakan sakit akannya sesuatu oleh saudara, lahu baginya saudara, bagi saudara, baginya sesuatu, saudara lahu
baginya sakit. Jadi sakitnya saudara dia. Akhun lahu, saudara baginya. Siapa yang punya saudara di situ? Punya benar. Bagi man? Seorang. Nah, jadi hadis katakan kalau di antara kalian ada merasakan sakit tentang sesuatu atau yang merasa sakit saudaranya dia. Nah, saudaranya yang sakit. Waliyaqul, maka adalah yang membaca Rabbana Allahul ladzi fis sama', Tuhan kami Allah zat yang. Rabbana bacanya apa? Rabbuna atau Rabbana? Rabbana. Rabbana itu untuk apa? Tidak. Ada Rabbuna. Rabbuna Allah. Dan itu masih hadis sendiri. Pada hadisnya Rabba, Rabbu. Rabbah. Nah, Rabba dengan cara terjemahnya. Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Nah, berarti Rabba, berarti munada dengan ya yang dibuang. Ya Rabbana itu asalnya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Alladzi fis sama'i, zat yang ada di langit. Allahu Allah zat Allahu, Allah zat yang ada di langit. Betul kata itu tuh Wahabi. Gimana Allah? Langit. Dah mulai Wahabi dah. Allah pula tempat. Nah. Dia betul tu bilang Allah di langit. Allahul ladzi fis sama'. Artinya Allahul ladzi fis sama'. Allah zat yang ada di langit. Nah, itu betul kan? Di mana Allah? Di mana Allah? Langit. Ya Allah, Karim, sadat lagi. Ini bahaya ini. Ya bisa membela aliran sunnah wal jamaah. Sudah ikutan pula dia bilang Allah ada di langit. Nah, sama di sana itu menunjukkan bukan kepada mahal, tapi menunjukkan kepada mahaliyah. Bukan kepada makan, tapi makaniyah. Makan itu tempat, ada fisiknya. Kalau makannya itu bukan tempat, tapi posisinya. Sama artinya di posisi yang tinggi maksudnya. Nah, dia adalah atasan saya. Pak, ini atasan saya, Pak. Atasan kan ada dua makna. Ada atasan mana baju, bawahan itu celana. Kalau dia atasan kamu, berarti itu baju kamu. Atau atasan letaknya di atas. Nah, ini kepala saya nih. Pak, kepala saya nih. Kepala dia. Jadi kepala itu bukan menunjukkan kepala, menunjukkan makanya posisi yang tinggi. Nah, atasan bukan menunjukkan benda itu di atas. Masa kantor atasannya kok sama datar sama kantor pegawainya katanya atasan, kok kantornya di bawah? Itulah pemahaman Wahabi. Nah, nggak terima dia atasan kantornya di bawah, pegawai kantornya di atas, atasan kantornya di bawah. Atasan apaan nih kantornya kok di bawah? Nah, karena dia memahami atasan itu adalah tempat. Sementara Nabi tidak bicara tentang tempat, tentang posisi. Langit mana menunjukkan tinggi. Jadi Tuhan kami, wahai Tuhan kami Allah zat fis sama. Zat fis sama. Nanti ada penjelasannya seperti tadi. Lanjut. Dekat dan semoga yang suci bantu dulu. Suci namamu. Lanjut. Amruka fis sama,
yang mensucikan perintahmu di langit. Apa? Yang mensucikan perintahmu. Mana yang arti mensucikan perintahmu? Yang memerintahkanmu. Siapa yang memerintahkan kamu? Allah dan juga yang memerintahkannya. Ya. Bersama iman al. Amruka apa artinya? Perintahmu. Perintahmu. Lanjut. Di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu yang ada di langit. Faja'alna rahmataka fil ard, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Ighfir lana hububana wa khatayana, ampunilah bagi kami akan dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan. Kalau hububana enggak dosa itu. Hububana dia biji-bijian kami. Macam apa tadi? Dosa. Ighfir lana hububana. Hububana biji-bijian nanti. Hubana. Kalau hubana iya dosa. Dosa besar mana kalau hubana? Kalau habibana lain lagi. Antara betibin. Antara betibin at-tayyibin, engkau sebaik-baik Tuhan. Anzil rahmatan. Siapa yang matikan sebaik-baik Tuhan? Anta rabbut tayyibin. Tayyibin apa artinya? Baik. Tibun baik. Tayyib, tayyibin. Allahumma ja'alni minat tayyibin wa ja'alni minal mutatahhirin. Orang-orang baik, bukan baik, dia semfa'il, tayyib, dari toba, yatibu, tayyiban, bahwa tayyibun. Nah, engkau adalah Tuhannya. Pada Tuhannya orang-orang yang baik. Nah, anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah olehmu rahmat dari rahmatmu. Wa syifaan min syifai, dan kesembuhan dari kesembuhanmu. Ala hadil wajahnya, atas orang yang sakit ini. Faya ber'a, lalu ia sembuh. Wajah itu artinya penyakit, bukan orang sakit. Nah, jadi boleh jampi diri, boleh jampi orang. Boleh menjampi untuk diri sendiri, boleh untuk jampi orang. Di antara kalimat jampinya adalah Rabbana Allahul ladzi fis sama, taqaddasa ismuk, man amruka fis sama'i wal ard, kama rahmatuka fis sama, faj'al rahmataka fil ard. Ighfir lana hubana wa khatayana, anta rabbut tayyibin, anzir rahmatan min rahmatik wa shifaa min shifaik ala hadzal wajh. Pada sini sakit. Itu enggak perlu perubahan redaksi, baik menjampi diri sendiri atau menjampi orang lain, redaksinya sama. 6. Wabihi hadasana Musa ibn Ismail hadasana Muhammad ibn Ishaq an Abdi ibn Shu'aib an abihi an jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min faza'i kalimatin a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamadati syayatini wa ay yahduruni. Wa kana Abdullah bin Umar yu'allimuhunna man aqala min bani wa man lam ya'kil katabahu fa'laku alaihi. Nah, itu hadis yang perlu dicatat. Ini namanya jima, hadis jima. Nah, dari Amar bin Shu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ya Rasulullah mengajarkan mereka dari mengajarkan ya Rasulullah sallallahu akan mereka dari beberapa rangkaian kalimat, yaitu a'udzubika
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma min ghadabihi wa syarri ibadi. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya Allah dan kejelekan hambanya. Wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan. Wa yahdurun, bahwa mereka datang. Yahdurun itu asalnya yahduruni, mereka datang akan aku. Mereka datang akan aku. Maka Abdullah bin Umar, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar yu'allimuhunna min aqala min bani, mengajarkan ia Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu akan mereka. Hunna akan mereka siapa? Akan mereka kau. Kaum Sayyidina Abdullah bin Umar perempuan semua? Enggak. Hunna akan mereka siapa? Perempuan. Perempuan yang mana? Mengajarkan ia Sayyidina Abdullah bin Umar akan mereka wanita-wanita. Wanita mana? Wanitanya. Dari tadi nggak ada cerita wanita, tiba-tiba masuknya wanita dia. Akan mereka rangkaian kalimat. Akan siapa diajarin? Man aqala, pada orang yang berakal dari sukunya, dari sukunya, dari Bani berarti? Kalau kaum? Ya, dari kaum Babila? Bani Babila. Perempuan. Wasahibatihi wa bani. Pula di suku Bani. Kecuali Bani Kainuqa itu baru nama suku. Bani Ja'far, Bani Talib, Bani bin Bas, Bani Musaimin, itu nama suku. Nah, kalau ada gabungannya, Bani itu ada sambungannya, baru mana suku. Bani Hasim, suku, artinya keturunan Hasim. Bani itu artinya anak-anak, dari anak-anaknya Abdullah bin Umar. Umar lam yakil, dan orang yang tidak berakal, kata bahu fa'anaku alaih, lalu ia menulis. Siapa ia? Ia Sayyidina Abdullah bin Umar akan berpegang kalimat fa'alakuhu, lalu mengantungkan ia Sayyidina Abdullah bin Umar akan berpegang kalimat alaihi, terhadapnya orang yang tak berakal. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Umar, anak-anaknya yang sudah berakal, yang sudah mumayyiz, disuruh ngafalin kalimat di atas. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Anak yang masih bayi beliau tuliskan di suatu kulit, kemudian digantungkan ke anaknya. Dituliskan di kulit lalu digantungkan ke anaknya. Kemarin ada sertasi atau skripsi, nggak tahu saya, dan salah satu lulusan fakultas mana, dia membahas jimat yang digantungkan di anak-anak bayi. Nah, seolah-olah ketika ada anak bayi, ada sesuatu yang diikat di pangkal lengan, ada yang diikat di pinggang. Itu talinya 7 warna itu. Tali 7 warna. Nah, warna hijau, warna kuning, warna hitam, warna coklat, 7 warnanya. Dipintal baik-baik,
Kemudian ada seperti bungkusan kain yang dijahit pinggir-pinggirnya, yang ada di dalamnya itu digantungkan di pangkal dengan anak-anak bayi. Ada di pergelangan tangan, ada yang di pinggang. Nah, kita melihatnya seperti apa? Kalau Wahabi melihatnya sesat, penistan. Kalau agama Islam enggak. Kalau agama Islam nggak tahu saya. Pokoknya agama Islam melihatnya begini. Dan ini hadis Sunan Abi Daud nomor 3889. Kemudian hadis juga terdapat Sunan At-Tirmizi, kedudukan hadis hasan. Kalau hadis hasan bisa jadi dalil. Yang hadis sahih doang. Sahih nggak hadisnya? Bukan hadis sahih saja bisa jadi dalil, hadis hasan juga bisa jadi dalil. Sikap daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Nggak tahu Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat yang paling ketat dengan sunnah Nabi. Nah, beliau menulis rangkaian kalimat tersebut, kemudian menggantungkan di anak-anaknya yang belum bisa menghafal. Ini dalil jimat. Nah, kalau mau juga, kan antum tinggal di bagian daerah yang sekiranya orang kampung sebagian daerah itu mewajibkan harus anak itu diikat. Kadang-kadang bertengkar menantu sama mertua. Nah, menantunya sudah mulai kadang-kadang agama, mertuanya masih tulen. Akhirnya debat soal, jangan coba-coba kau putus cucu saya ini. Kita ganti dengan ini. Bukan isinya itu robek, isinya tulis ke dalam kembali dengan kertas, bungkus lagi, tulis yang kulit kambing. Yang lebih kerennya lagi kulit kambing jantan atau kulit harimau misalnya, tapi yang ada bulu harimaunya. Itu sebetulnya nggak ada masalah ya, wadah penulisannya mau kulit harimau, mau kain putih, mau apa, itu diikat kemudian digantungkan di bayi. Nah, itu jelas dalil hukum, bukan sesat, bukan syirik, bukan percaya kepada jimat, tapi percaya kepada kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasul dan percaya kepada perbuatan salah satu sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, dan percaya kepada seluruh rijal hadis yang meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi. Enggak ada satu dukun pun sanadnya. Nah, yang bilang kita mendukun hadis. وبه كلاسنا أحمد بن أبي شريج الرازي قال أخبرنا مكي وابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثار ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. Dari sana Yazid ibnu Abi Ubaid, ia berkata, aku telah melihat bekas pukulan pada betis Salamah, maka aku katakan, apa ini? Mahdi, apa ini? Qala asabatni yawma Khaybar, telah menimpakan aku pada perang Khaybar. Faqala nasu, maka berkatalah manusia, usiba Salamah, telah ditimpakan Salamah. Fa'utiya bi Rasulullah SAW, maka mendatangkan manusia denganku oleh Rasulullah SAW. Fanafatha fiha 3 nafathatin, lalu meniup Nabi pada mulutku 3 nafathatin, akan 3 kali tiupan. Famashtakaytuha, maka aku tidak merasakannya tiupan tersebut hatta saati, sehingga beberapa saat. Tidak merasakan tiupan, merasakannya sakit atas saat sampai beberapa saat, kecuali saat atas saat. Diplam ahdil huduri, artinya saat ini.
Al-yawma hari ini, al-laila malam ini, as-sa'a saat ini, itu disebut dengan alif lam ahdil huduri. Jadi Sayyidina Salamah ibn Aqwa ada kayak pukulan di betisnya. Bukan orang yang mukul, tapi seperti dipukul oleh jin, membekas merah di betis. Saya bilang, apa ini? Kata beliau, ini saya kena hari Khaybar. Karena hari Khaybar sampai sekarang masih ada bekasnya. Sakit. Dia ternyata ditampar oleh jin Khaybar. Maka berkatalah orang-orang, Salamah kena ini, Salamah kena ini. Lalu aku dibawa jumpa Nabi. Nah, maka Nabi tiup Fiyya. Fiyya apa dia? Mulutku. Fiyya pada diriku juga bisa. Kenapa engkau artikan mulutku? Nah, Fiyya pada diriku. Nah, jangan salah-salah obat nanti. Yang sakit betisnya ketipu di mulut. Kalau sakit gigi, fanafasa fiyya, maka meniup ya Nabi. Nafasa itu tiupan yang ada embunnya, ada berembun dikit, ada airnya dikit, itu nama nafasa gitu. Jadi kalau mencerat itu nama mendahak. Ini yang embun-embunnya saja. Nah, fanafasa fiyya, meniup ya Nabi yang ada air dikit pada kakiku, fiyya pada diriku, di tempat yang sakit. Salasa nafasat, 3 kali tiupan. Sejak itu aku tidak merasakan lagi sakit sampai saat ini. Nah, tapi di sini Nabi hanya mengajarkan metodenya. Tapi bacanya sudah, baca saja yang tadi semuanya itu. A'udzubillahi mati min ghadabi wasyari ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Kemudian Rabbana Allah ladzi fis sama, taqaddasa ismuk amruka fis sama wal ard, kama rahmatuka fis sama faj'al rahmatan fil ard. Terus kemudian baru ditiup 3 kali. Nah, itu masuk dalam kategori kaifar ruqyah, bagaimana cara menjampi, yaitu bacakan bacaannya, kemudian tiupkan ke tempat yang sakit dengan tiupan yang ada embunnya. Hadis. Abiri qala hadasana Zuhair ibn Harb bin Uthman ibn Abi Shaybah qala hadasana Sufyan ibn Uyainah an Abdul Rabi yakni ibn Sa'id an Abarata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-insanu idza ishtaka yaqulu bi rukhi thumma qala bi fi turabi turbatun ardina bi rikati ba'dina yushfa sakimuna bi izni rabbina. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada manusia apabila merasakan sakit, yaqulu bi rabbihi, apabila merasakan sakit ia manusia, apabila merasakan sakit ia manusia, yaqulu bi rabbihi, yaqulu artinya yusiru, mengisyarat ya Nabi dan air liurnya, artinya mengambil. Yaqulu ada makna yaf'alu. Sering yaqulu dalam hadis ada bermakna yaf'alu, berbuat ya Nabi dan air liurnya, maksudnya mengambil air liurnya. Kemudian berkata ya Nabi, kemudian berbuat ya Nabi, berbuat ya Nabi bihi dengan air liur fit turabi, pada tanah. Nah, udah tahu caranya. Ambil air liur, taruh di tanah, tidak nempel air liur sama tanah. Nah, gitu caranya. Berbatun ardina, tanah artinya. Kalau ardi nggak tahu juga artinya.
Membarangi karena bandar kalian bumi kami diikuti dengan air liurnya. Ba'dina dari sebagian kami yusfa kesembuhan. Yusfa fil mudhari bina majhul. Bina majhul awalannya apa? Me tadi me ma'ruf di majhul disembuhkan. Sakimuna Minuman kami mau sakit minuman kami. Yang di mana-mana yang disembuhkan tuh orang sakit, minuman nggak pernah sembuh. Disembuhkan akan sakimuna penyakit kami. Orang sakit di antara kami. Orang sakit di antara kami. Bizni Rabbina dengan izin Tuhan kami. Nah, nanti kalau ada kawan-kawan kena bisul, sakit gigi, ambil air liur, campurkan dengan tanah tempat kita berdiri, kemudian angkat, tempelkan kepada tempat yang sakit. Tentunya ini obat luar ya, obat dalam. Nah, turbatu ardina, tanah bumi kami. Kemudian dirikati ba'dina, air liur sebagian kami. Kenapa Nabi katakan air liur sebagian kami? Karena ini bukan khususnya. Itu kan air liurnya Rasul, maka bisa jadi obat. Air liur kita tidak. Dia doanya dulu. Air liur sebagian kami, berarti boleh siapa saja buat, kecuali meludahi mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu jangan coba-coba. Ada kawan sakit mata langsung meludahi saja. Siapa kemarin sakit mata tiba-tiba mau tidur merah matanya? Hah? Zulkarnain. Kasih sini. Lepas itu hitam matanya, hitam aja semuanya. Itu memang nggak ada ajarannya begitu. Karena itu jelas khususnya Nabi SAW. Kalau di sini baru walaupun air liur Nabi, tapi dari doanya Nabi itu, ini tidak menunjukkan kepada khususnya Nabi. Karena Nabi apa? Tanah sebagian kami, berarti tanah mana saja? Itu kan tanah Madinah itu, tidak turbatu ardina. Tanah bumi kami arti bumi orang yang sakit. Tanah padang juga boleh. Penting tanah dia tempat tinggal. Air liur sebagian kami, asal manusia yang air liur kucing. Yusfa sakimuna, disembuhkan orang sakit kami, hakikatnya dengan izin Tuhan kami. Nah, itu boleh juga yang begitu. Masya Allah. Nah, banyak obat-obatan. Bahkan ada satu, saya ketemu salah satu anak kiai, pimpinan pondok atau guru pondok lah. Nah, di satu bagian daerah itu dia punya tanah di botol aqua. Nah, nanti diisi air. Kalau dia demam, dia isi air tanah itu, diaduk-aduk, kemudian dia minum airnya. Asal dia demam, diisi air ke botol itu, diaduk-aduk, minum airnya. Sebenarnya tanah apa? Apa kata dia? Tanah yang mana? Bilang ini tanah yang ada aja. Nah, ternyata tanah memang obat. Ada juga daerah yang tanah bisa dimakan. Nah, tanah bisa dimakan. Dan kita juga selama ini makan semua dari saripati tanah. Kita juga terbuat dari saripati tanah. Kemudian lama-lama bau tanah. Kemudian masuk dalam tanah juga. Kalau nggak percaya, sekujur tubuh itu ada tanah. Itu saya olahraga, gosok saja. Nah, itu tanah itu. Itu nggak jadi obat. Habis. بإليك الحسن مستحق حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خريجة ابن صلب التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عنده رجل مجنون موثق بالحديد فقال أحده
inna hadithna anna sahibukum hadha qad jaa bi khairin hal innaka syai'un tudawi faraqaitu bi fatihatul kitab. Kenapa enggak pakai kabel? Soalnya kita Nih, apa kabelnya masalah kabelnya dengan kecil pada nggak bersuara. Coba itu pakai dan bersuaranya. Yang kecil suaranya, ini nggak ada suara. Barakaitu bi fatihil kitabi fa yabara'a fatani mi'ata syatin fataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu fa qala hal illa hada faqala mustajab fi mawdi akhar hal qulta ghayra hada qulta la qala khudha fala amri laman akala bi ru'yati batin laqad akalta bi ru'yatin haqqin. Dari Sayyidina Kharijah bin Salti At-Tamimi, dari pamannya, sesungguhnya paman mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Islamnya paman. Bala rojian, kemudian menghadapnya paman. Keadaan kembali dari sisi Nabi SAW. Famarra ala qaumi indahu, lalu melewati ia paman atas sebuah kaum yang ada dari sisi mereka. Kaum rajulun majnun, seorang laki-laki yang gila, mau sakun bil hadid, yang diikat dengan besi. Faqala ahluhu, berkatalah penduduknya atau kaumnya, ahluhu, keluarganya orang gila. Majnun. Inna haddatsna, sesungguhnya kami telah diberitahu anna sahibukum, diberitahu akan kami maupun biha, tinggal naknya, diberitahu akan kami sesungguhnya sahibukum, teman-teman kami, sahibakum, sesungguhnya saudara kalian, azza, ini sungguh telah datang dengan kebaikan. ja'a huwa, maknanya huwa, datang ya saudara kalian dengan kebaikan. Fahal indaka syai'un tudawi, maka apakah ada bersama kamu sesuatu tudawi, yang bisa mengobatinya. akhirnya mana? Akan sesuatu tudawihi, yang engkau obati, hi, saya pukul Nabi pula diobati. Yang sakit siapa? jangan Yang kau obati akannya orang gila. yang kau obati akannya orang gila. Faraqaitu bi fathil kitab, lalu aku membacakan kepadanya orang gila dengan bi fathil kitab, dengan Al-Fatihah. Fayaqra'a, lalu sembuh dia orang gila. Fa'atauni, lalu diberikan, lalu memberikan mereka, faknya waw itu
memberikan mereka akan aku akan 100 kambing. Pada itu Rasulullah SAW, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, fa'abartu, lalu aku ceritakan kepada Nabi SAW. Faqala hal illa hada, apakah kecuali ini? Berkata Imam Musaddad dalam tempat yang lain, hal kulta berhada, apakah yang kamu katakan ini? Kulta tidak. Qala kusha falambi, ambillah 100 kambing. Falambi kata itu sumpah. Alhamri maka demi saja, maka demi sungguh ada ia laman. Sungguh ada ia seseorang. Kenapa Allah muncul ada lagi sih? La sungguh man orang. Sungguh orang akala yang ia memakan birukyati dengan rukyah batil yang batil. Laqad akaltu, sungguh akalta. Demi sungguh engkau memakan berukyati hakim dengan rukyah yang benar. Nah, jadi ada satu sahabat namanya paman daripada Kharijah bin Sa'd At-Tamimi. Paman beliau jumpa Nabi ke Madinah, sampai di Madinah masuk Islam, kemudian pulang. Ketika dia pulang, beliau melewati satu kaum. Kaum itu punya pasien orang gila yang sudah dibelenggu, yang sudah dipasung dengan besi. Keluarga orang gila itu bilang, kami dengar-dengar kawan kamu, maksudnya Rasulullah, itu datang membawa kebaikan. Apakah kamu punya sesuatu untuk ngobatinnya? Jadi wajar-wajar saja orang kampung berpandangan kalau belajar pondok bisa ngobatin orang gila. Nah, orang kemasukan dicari siapa? Santri. Nah, pokoknya mistis-mistis itu, mistik ya, itu cari santri. Itu memang pemikiran orang dari dulu. Itu memang dah kadar cara berpikir manusiawi memang begitu. Coba lihat di sini. Saya dengar kawan kamu tuh Rasulullah membawa kebaikan. Punyakah dia kamu sesuatu? Kamu kan dah pulang belajar di situ. Punyakah kamu satu untuk nyembuhin orang ini? Mungkin sahabat ini dah pernah cerita kali, dah dengar cerita jampi dan Fatihah. Langsung saja saya jampi dan Fatihah kitab, sembuh dia. Mereka berikan aku 100 ekor kambing. Itu tarifnya. Mau saya jampi orang gila, tapi tahu tak tarif berapa? 100 ekor kambing. Kalau nggak sembuh, jangan salahkan jampi saya. Upahnya nggak cocok. Nah, 100 ekor kambing. 1 ekor kambing 2,5 juta kali 100, 25 juta. Ya? 250 juta. Jadi kalau mau berubah, boleh kita buka ke sini sampai sembuh kita jampi. Tapi betul nih, materai di notaris 250 juta kalau sembuh. Nah begitu. Itu baca hadisnya. Modalnya Fatihah saja. Berapa bayarannya? 250 juta. Kalau sampai sembuhnya pakai Al-Fatihah, tambah pula Al-Baqarah, berarti pasien ini parah sakitnya ini. Nah, tambah bayarannya 7 ayat 250 juta. Kalau tambah ayat kursi lagi, berarti tambah sekian juta lagi. Datanglah aku jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan kepada Nabi, hal ila haza, tidak ada kecuali ini, Fatihah doang yang kamu baca? Saya bilang, iya Fatihah doang, enggak ada pakai tambah-tambah yang lain. Oke, kalau Fatihah saja ambil saja. Selagi enggak ada campuran syiriknya, ambil saja. Demi Allah atau demi usiaku, ada orang makan pakai jampi batil, itu jampi-jampi yang enggak benar, kamu makan pakai jampi yang benar. Jadi ada jampi yang benar dalam Islam. Jadi cara nyembuhin orang gila itu Al-Fatihah saja. Gilanya udah parah nih,
putihnya ada dipasang dengan besi. Lagi-lagi dikit. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.